Jadi H2O itu bisa bersifat basa, teman-teman. Basa itu tidak selalu NaOH. Air itu bisa basa kalau gandengannya adalah asam. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembacaan buku Kimia Dasar karya Bapak Raymond Chang. Mari kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, ngaji pada malam hari ini dengan berbagai Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada mualif kitab Kimia Dasar Bapak Raymond Chang. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, malam hari kita bisa berjumpa lagi. Semoga dengan kegiatan yang kita lakukan, dengan pelajaran yang kita lakukan, ini menjadi keberkahan buat kita karena kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan, kita diberikan ilmu. Jadi semoga ini jadi berkah juga buat kita semua. Malam hari ini kita akan berbicara tentang asam basa. Kalau kemarin kan pengantar lah ya, pengantar tentang asam basa. Sekarang kita masuk ke teori. Nah, ini teorinya adalah teori dari Bronsted. Nah, sebenarnya saya agak kurang tahu kalau di kuliah-kuliah, kalau di buku-buku SMA itu tulisannya kan Bronsted-Lowry. Lowry itu nama lengkapnya Bronsted atau Lowry orang lain. Tapi kok saya kira orang lain ya. Tapi saya tidak tahu apa sumbang. Kalau misalnya ini nama satu orang, berarti tidak jadi persoalan. Ini ditulis Bronsted tok. Tapi kalau ternyata Bronsted sama Lowry itu dua orang, saya tidak tahu apa sumbangsi Lowry di sini. Karena apa yang saya baca, apa yang kita bicarakan hari ini, itu ya sama dengan Bronsted Lowry yang selama ini kita pahami seperti itu. Jadi kalau Bronsted Lowry itu dari dua nama orang yang bekerja untuk mewujudkan teori ini, saya belum tahu nih apa sumbangsi dari si Lowry ini. Tapi ya itulah, mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan berbagi aja di kolom komentar. Yang lalu ketika kita bicara tentang asam basa itu kan sebenarnya pendekatan yang dipakai adalah pendekatannya Arrhenius yang konon kemarin itu ditemukan atau dipublikasikan di akhir abad ke-19. Nah, sekarang ini kita masuk ke Bronsted. Bronsted itu tadi tidak saya catat ya. Bronsted itu adalah kimiawan Denmark. Ya. Kimiawan Denmark ya tahun 1932. Jadi kimiawan Denmark yang dipublikasikan pada tahun 1932. Berarti ini di awal abad ke-20. Kita tulis dulu ya. Asa. Kan pasti ada dua ya, asam basa. Nah, saya malah hari ini pengen ngajak teman-teman untuk berbicara asam aja dulu, basanya minggu depan. Karena ya sesuai prinsip kita lah ya, dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Saya merasa ini aja dulu dicukupkan, tidak perlu terlalu panjang, biar kita punya waktu untuk lebih lama, biar kita punya waktu untuk lebih lanjut untuk mengeksplorasi si asam Bronsted dan nanti minggu depan basa Bronsted-nya. Jadi kita akan berbicara tentang asam Bronsted. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang Arrhenius, itu kan definisinya selalu membutuhkan air. Artinya kalau ada substituen masuk ke dalam air, lah kok dia melepaskan H+, berarti dia adalah asam. Sementara kalau ada substituen atau substituen itu masuk ke dalam air dan dia mengeluarkan OH- berarti dia basa. Masalahnya adalah dia terbatas hanya pada media air. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana kalau dia berdiri sendiri dan lain sebagainya? Itu jadi problem karena medianya harus ada airnya. Sementara ada beberapa kondisi di mana pelarut tidak selalu air. Ya, atau mungkin dia berdiri sendiri. Nah, itu
Itu yang diperbaiki oleh si Bronsted bahwa dia tidak lagi menggunakan pendekatan bahwa medianya harus air. Dia mendefinisikan ulang, meredefinisi tentang apa itu asam. Dan definisi yang diberikan oleh oleh Bronsted untuk asam adalah sebuah sebuah spesies yang mana dia itu akan mendonor. Bahasa yang paling sering digunakan adalah donor. Tapi kita juga bisa menggunakan kata rilis atau melepaskan proton. Jadi asam Bronsted adalah sebuah spesies yang dia itu bisa disebut donor, bisa disebut rilis, bisa disebut melepaskan. Nah, ini bebas teman-teman mau pakai makna yang mana, karena ini maknanya buat saya akan mengarah ke satu tujuan yang sama. Apa yang didonorkan, apa yang dirilis, apa yang dilepaskan. Yang dirilis adalah proton. Nah, ini adalah proton. Loh, itu kan itu punya ion hidrogen. Iya. Jadi ini adalah awalnya kan dari H1S1. Kita tahu bahwa ini protonnya ada 1 dan neutronnya tidak ada. Dia punya 1 elektron. Nah, ketika elektronnya itu hilang, lepas, das, seperti itu. Jadi elektronnya ini 1. Nah, ketika elektronnya ini hilang, seperti ini, elektronnya ini hilang, keluar, sisanya apa? Proton. Itulah kenapa ion hidrogen itu seringkali disebut juga dengan proton. Nah, di sini disebutnya itu proton, donor proton, proton rilis atau melepaskan proton. Contohnya kayak ini. HCl ini nah, hasilnya apa? Kalau diurai akan menjadi dan H+ dan Cl-. Nah, ini yang disebut dengan merilis. Jadi HCl itu jadi asam karena dia merilis proton. Ini reaksinya tidak butuh dilarutkan di air. Tapi kita tahu bahwa HCl kalau dilarutkan di air itu juga akan melepaskan H+. Jadi artinya sebenarnya tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang berbeda. Tapi yang menjadi berbeda adalah POV gitu. Jadi kalau di Arrhenius itu masukkan ke air keluar H+. Tapi ada kelemahan, kalau nggak air gimana? Kalau diri sendiri gimana? Nah, ini juga bisa. Kalau ada substituen atau ada spesies itu merilis H+, berarti dia itu adalah asam. Contohnya seperti ini. Nah, H+ dalam air yang seperti ini, kalau ini, nah sementara kan ini kan kalau dalam air dia itu tidak akan diam. Dia akan mengalami apa yang dialami oleh ya H+ dan Cl- yang dulu kita sudah bicarakan, yakni dia akan terhidrasi. Dia tidak akan diam proses. Dulu kan bahas hidrasi itu kan di NaCl ya. Jadi ada Na+ sama Cl-. Nah, Na+ didekati oleh sesuatu dari air yang muatannya itu negatif, yakni sisi O. Sementara Cl-nya akan karena negatif didekati oleh sisi H, kan seperti ini. Nah, konsep yang sama terjadi di sini bahwa H+ itu tidak mungkin dia akan berdiri sendiri, dia akan didekati oleh air. Nah, kita tahu bahwa di sini air itu punya seperti ini ya. Air OH, dia itu punya parsial negatif, ini parsial positif, nah ada negatif ini. Karena apa? Karena di O ini kan ada PeB seperti ini. Nah, PeB-nya ini dia menangkap seret H+ dan hasilnya dia masuk dan jadilah ion apa mau namanya? Ion hidronium H3O+. Ion hidronium. Nah, pasti akan jadi seperti ini. No. Secara keseluruhan berarti HCl ditambah dengan H2O, karena ini nanti kesini ya, hasilnya adalah, kondisinya kan gini. Saya tulis begini. Nah, ini ada PeB di sini. Nah, ini kan O yang ada PeB-nya.
Oh, yang ada. Nah, mengambil H, nah ikatan ini dimasukkan semua ke sini. Nah, jadinya apa? Cl karena ada ikatan yang masuk ke Cl, jadi dia itu Cl min, hanya masuk ke sini jadinya H3O+. Ini adalah kondisi yang terjadi. Karena Bronsted tidak pakai konteks rilis seperti Arrhenius, berarti di sini ada yang menerima no. Nah, saya kasih spoil sedikit bahwa Arrhenius itu kan Bronsted itu kan mendefinisikan asam adalah spesies yang merilis. Nah, basa itu adalah spesies yang menerima. Teman-teman coba lihat di sini, dari reaksi ini HCl itu merilis H+. Siapa yang menerima? Siapa yang menerima? H2O. Berarti kalau ini asam Arrhenius, H2O adalah basa. Jadi H2O itu bisa bersifat basa, teman-teman. Basa itu tidak selalu NaOH. Air itu bisa basa kalau gandengannya adalah asam. Nah, dari titik ini, dulu waktu ketika pertama kali saya mendengar materi ini, saya jadi mafhum bahwa sebenarnya ketika kita mendefinisikan sains sebagai ilmu pasti, ternyata kadang-kadang sains itu jadi ilmu relatif. Ketika kita mendefinisikan bahwa H2O adalah pasti netral, belum tentu kalau kita pakai pendekatannya adalah Bronsted, berarti H2O itu basa ketika di sampingnya ada HCl, ada sesuatu yang asam. Berarti ketika ada asam perlu merilis, H2O akan berperilaku menerima, dan karena dia menerima si proton, dia bersifat sebagai basa Bronsted. Jadi basa itu tidak selalu ya seperti NaOH ngono kuwi, tidak selalu begitu. Air pun bisa berperilaku seperti basa. Nah, ini basa Bronsted, teman-teman semua. Nah, informasinya adalah bahwa yang seperti ini nih, yang mana tadi? Nah, ini tidak diem. Ion hidronium itu kalau sudah terbentuk seperti ini nggak lantas terus dia itu diam. Dia itu bisa mengalami proses hidrasi lanjut. Seperti apa? Jadi kalau ini sudah H3O+, jadi H3O+, dia itu bisa bereaksi dengan satu air. Hasilnya apa? Ya, kita langsung aja gabungkan. Ini ada berarti H5, 325O2+. Bisa jadi seperti ini. Atau H3O+ itu bereaksi dengan 2 kalau nggak salah. 3. 3H2O. Hasilnya apa? Ini berarti 6, 9, H9O, ini 314 plus, H4O plus. Bisa seperti ini. Nah, gitu. Sehingga jadi asam bronsted itu alurnya bisa sampai semenarik ini. Lalu kita kan tadi punya definisi bahwa asam bronsted adalah asam yang merilis H+. Dan ketika ini terilis di dalam air, dia akan mengalami hidrasi dan akan membentuk H3O+. Kalau ini dalam konteks air, kondisi H3O+ adalah kondisi yang lebih mungkin ada di kondisi real, di tabung reaksi yang kita miliki itu. H3O+ adalah kondisi real atau kondisi yang lebih mungkin ada di dunia nyata. Tetapi dalam penulisannya kita tetap menggunakan proton atau H+. Alasannya sederhana, mudah. Gitu teman-teman semua. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis asam. Karena jenis-jenis asam yang sing ngirilis-ngirilis ini yang merilis H+ itu ternyata tidak tunggal, ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah asam monoprotik. Monoprotik. Ini kalau tak angan-angan ya. Ya, karena mono itu satu, protik itu ya mungkin dari proton, sehingga ini adalah asam yang merilis satu proton. Mono. Jadi kemungkinan maknanya itu begitu, asam monoprotik. Contohnya seperti HCl,
HNO3, HNO3, terus ada CH3COOH. Ini dia akan merilis H+1 dan sisanya adalah Cl-. Ini akan merilis H+1 dan sisanya adalah NO3-. Ini akan merilis H+ dan sisanya adalah CH3COO-. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa simbol panahnya teman-teman semua, HCl panah satu arah, HNO3 panah satu arah, asam asetat CH3COH panah dua arah. Artinya apa? Panah satu arah artinya dia asam kuat terion secara sempurna. HNO3 sama kuat dia terion secara sempurna, tapi asam asetat panahnya bolak-balik, dan ini sudah pernah kita bicarakan ya. Kenapa dia bolak-balik seperti ini? Dia itu asam lemah, makanya dia ada yang menjadi produk dan terseimbang lagi kembali menjadi reaktan. Makanya panahnya bolak-balik. Ini monoprotik. Lalu yang kedua, setelah asam monoprotik ada asam diprotik. Nah, di itu 2 protik proton, berarti asam yang merilis 2 proton. Contohnya seperti H2SO4. Sebelumnya, saya itu memahami bahwa H2SO4 itu ya merilis sebenarnya itu monoprotik. Kenapa? Karena dia itu merilisnya ya H+ ditambah dengan ion HSO4-. Ini gitu. Ternyata ini diprotik karena dia bisa mengalami ionisasi selama 2 kali. HSO4- itu bisa menjadi SO4 2-. Ini terjadi. Tapi mungkin kenapa saya memahaminya dia itu monoprotik, karena HSO4- berubah menjadi SO4 2- itu sulit, tidak semuanya. Ini tergolong sebagai asam yang lemah. Ini reaksi ini durung mari, H+. Nah, seperti ini baru selesai. Ini asam lemah, merilisnya itu sebagian. Makanya saya mungkin ini yang alasannya kenapa saya dari dulu memahaminya H2SO4 dia rilisnya ya H+ ditambah HSO4- seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ada asam triprotik. Nah, tulis gini lah. Menurut Ombo. Triprotik. Nah, Tri3 protik proton berarti asam yang merilis 3 proton. Contohnya seperti H3PO4, H3PO4. Nah, hasilnya adalah menjadi H+ ditambah H2PO4-. H2PO4- itu akan merilis H+ dan HPO4-. HPO4- itu akan merilis H+ dan PO4-. Semua simbolnya bolak-balik, artinya H3PO4 itu asam lemah. Jadi njuk iki merilis ini itu sudah sedikit, ini merilis ini itu lebih sedikit lagi, ini merilis ini ya saya sedikit lagi. Seperti itu. Ini adalah reaksi yang unik buat saya. Jadi karena sejak awal itu loh sudah asam lemah. Kalau ini kan asam sulfat itu kan masih kuat toh. Ini kan masih kuat gitu. Nah, ini dari awal sudah lemah. Ini sidik, ini sidik lagi, ini sidik lagi. Seperti itu. Dan itulah asam brostat, teman-teman. Kita cukup pada malam hari, cukup untuk itu asam brostat. Minggu depan kita lanjut ke basa. Tadi sudah saya spoil bahwa kalau asam brostat adalah spesies yang merilis proton, basa brostat adalah spesies yang menerima, atau bahasanya itu akseptor proton, aksept menerima. Nah, ini seperti mana tadi? Ah, ini. Ini ya, ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini bahasa menerima. Minggu depan kita khusus bicara yang ini nih. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Semoga ada manfaatnya ya, semoga berkah buat kita semua. Dapat kita terus ya, doa terbaik adalah semoga usaha kita, apa yang kita lakukan adalah bermanfaat dan berkah. Sudah cukup, terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi minggu depan.
Tetap dengan prinsip dikit-dikit aja, yang penting istiqomah, tetap belajar meskipun sebentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.